Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap mereka. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Halo, Shalom teman-teman. Selamat sore. Ya, kita ada di sesi terakhir dari pembahasan Petrus dan Yudas. Dan pada kesempatan sore hari ini masuk ke sesi Yudas. Dua sesi sebelumnya kita membahas tentang Petrus. Sesi awal tentang hubungan Tuhan dengan kita, ya hubungan Tuhan dengan muridnya yang menggambarkan ya hubungan kita ini sama Tuhan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ferdi di Matius 26 ayat 47 sampai 56. Sebenarnya ini pun sudah tertulis di Yohanes 13 yang kemarin kita bahas. Bagaimana Tuhan tahu bahwa seseorang yang akan menyerahkan dia itu adalah Yudas dengan caranya bahwa uh, si Yudas ini ngasih tahu kan ke imam-imam kepala Yesus, orang yang mau menangkap Yesus itu bahwa eh, yang aku cium yaitu orangnya gitu, ditangkap. Tetapi bagaimana respon Tuhan terhadap Yudas itu yang menarik perhatian sekali. Kita tidak membaca dari awal karena tadi sudah dibacakan oleh Ferdi, kita langsung ke ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Satu ayat sebelumnya, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Dia memberikan tanda, Yudas memberikan tanda pada orang yang akan menangkap Yesus, dan Yesus dengan santai berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ketika seseorang dikatakan seperti itu, kalau orangnya sadar bahwa dia itu ada di posisi salah, teman-teman, pasti itu langsung nyek di hatinya gitu. Pasti rasa dek, kok seperti itu ya responnya gitu. Tetapi dijelaskan di pembahasan sebelumnya, posisi Yudas ini posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sudah dirasuki, kerasukan katanya, kerasukan.
roh jahat itu sudah berkuasa atas Yudas. Jadi mau direspon seperti apapun, kita mau berbuat baik seperti apapun, responnya flat aja, biasa aja, karena dia sudah memutuskan. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman, ketika kita membahas Petrus dengan gaya Petrus itu yang menarik itu ya kan, selengeannya itu, kegagalan dia itu tidak membawa dia pada kehancuran. Justru lewat kegagalan, kelemahan dia, dia justru semakin intim sama Tuhan. Dia semakin mengenal Tuhannya. Bahkan Petrus itu diberi ketika dia mau jatuh, ketika dia sudah nyerempet-nyerempet hal yang berbahaya, Tuhan itu memperingatkan Petrus. Bahkan Tuhan itu membawa Petrus di dalam doanya Tuhan, supaya imannya itu jangan gugur. Tetapi kenapa dengan Yudas ini tidak diberlakukan hal yang sama ya? Tidak tercatat tuh gitu. Tuhan itu berdoa, Tuhan itu menegur yang seperti apa. Yuk kita sama-sama menggali dan mempelajari itu lebih dalam. Kita buka sama-sama di Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Next. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hal penguburanku. Lanjut. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi teman-teman, ketika kita membaca perikop ini, yang kita garis bawahi adalah kisah tentang Yudas ini. Bagaimana respon dia ketika ada seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa tanpa hitung-hitungan, ya kan? Tetapi Yudas ini yang dia pikirkan adalah, kalau kita pikir secara logika, ya benar sih gitu loh. Minyak seharga itu hanya untuk membasuh kaki itu buat apa? Tidak berguna. Mending uang itu mending minyak itu dijual, dijadikan uang itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Beberapa pertemuan yang lalu, kalau tidak salah pertemuan pertama, saya katakan brandnya Yudas itu adalah untuk orang miskin. Ketika Tuhan itu menyatakan, di pertemuan kedua kalau tidak salah, ketika Tuhan itu ngomong bahwa kepada siapa aku mencelupkan roti ini dan menyuapi, memberikan kepada orang, orang itu yang akan menyerahkan aku. Terus kemudian Tuhan ngomong, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Lakukan sekarang. Ketika dia ngomong itu,
Tidak mungkin murid-muridnya saat ngomong itu mungkin berbisik-bisik, mungkin murid-muridnya tidak dengar. Tetapi ketika dia mencelupkan roti itu kan sudah diberitakan sama Tuhan, cuman tidak ada yang memperhatikan. Nah, ketika dia dibisiki bahwa lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bagaimana di posisi saat itu Yudas ini pun dia itu antara oh mau melakukan apa sih gitu ya. Mungkin kalau saya membayangkan posisinya Yudas melakukan apa sih gitu kan. Pura-pura bodoh. Yang lainnya kan sedang sibuk sendiri untuk oh enggak kok aku tidak, aku benar gitu. Jadi tidak seberapa mempedulikan apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi ketika Tuhan ngomong membisikkan sesuatu tidak dikatakan membisikkan. Tuhan cuma ngomong lakukan apa yang mau kamu lakukan dan murid-muridnya itu tidak mendengar itu cuman menganggap mungkin Tuhan itu memerintahkan Yudas untuk membelikan sesuatu dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kenapa brand itu sangat melekat di Yudas? Selalu yang diangkat orang-orang miskin ketika berbicara dengan Yudas. Karena selalu yang dibuat tameng oleh Yudas itu adalah kepentingan orang lain. Seakan-akan dia peduli dengan orang lain. Seakan-akan dia itu memikirkan efisiensinya, hematnya, segala macam itu supaya perusahaan ini dapat untung, gitu. Untung besar. Ya baik, semua itu seakan-akan baik. Tetapi sebenarnya motivasi dia itu adalah untuk dirinya sendiri. Di Yohanes 12 ini jelas dikatakan bahwa ketika dia mengusulkan kepada Tuhan untuk kenapa tidak dijual aja. Uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dan di ayat ke-6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tahu enggak Tuhan? Dia sangat tahu lah. Betapa kayanya Tuhan kita itu. Saat itu Tuhan membutuhkan seorang bendahara itu berarti kan mengelola keuangan, untuk mengelola keuangan. Tidak diceritakan, tidak banyak dibahas latar belakang dari Yudas ini itu apa sih dipilih oleh Tuhan. Cuman ketika dia itu ditetapkan sebagai seorang bendahara oleh Tuhan, otomatis dulu mungkin pekerjaannya itu sebagai tukang hitung duit, bagian pembukuan nih, gitu. Bagian yang megang itu, hitung-hitung itu, gitu. Makanya dia ditaruh, dipercaya di sana. Tetapi ketika dia dipercaya di posisi itu, dikatakan tidak sekali dua kali. Tetapi ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saking banyaknya uang, kehilangan sedikit itu tidak ada artinya. Mungkin tidak ada artinya ketika kita sebagai pemimpin sebuah pekerjaan tidak ada artinya uang 50.000, 20.000. Pernah satu cerita teman-teman, rekening bank suami, itu kan perputaran duitnya lumayan. Saat itu kami itu kerjaannya itu jadi sales perhiasan. Jadi nominal yang masuk keluar dan masuk itu lumayan, kelihatan gitu. Saldonya itu kelihatan. Satu ketika ada sebuah peristiwa itu di rekening itu tercatat, ketika kita print out itu semua, tercatat itu ada penarikan sejumlah 100.000, 50.000, 100.000, 50.000. Dan itu dilakukan itu hampir setiap hari.
Tanpa kita sadari itu. Karena kan kita lihat yang besarnya nih, pokoknya yang besar gitu. Yang buntutnya kita tidak perhatikan itu saat itu. Cuman ketika itu di print out keluar, rasanya entah 4 bulan atau berapa bulan, itu transaksi itu ada setiap hari, teman-teman. Dan yang dipakai dalam keterangan itu yang muncul itu adalah pengisian pulsa. Setelah ditelusuri, kami lapor ke pihak bank segala macam, kita lihat dia pinter, ngambilnya 100, 50 gitu kan. Ada beberapa kali itu tidak sering, jarang sekali itu ngambil 1 juta. Terus ada 500.000. Tapi jaraknya jauh, teman-teman. Dari yang 150, 100 nanti ngambil 1 juta. Setelah tanya ke bank, ternyata ini memang sebuah modus dan pihak bank sendiri pun nggak ngerti nyetopnya itu seperti apa, itu nggak ngerti. Cuman tahu gitu loh, ini tuh diperuntukkan untuk apa? Hanya ada pengisian pulsa begitu saja. Itu berlangsung lama, teman-teman, bulanan gitu, berbulan-bulan, entah 3 bulan, entah 4 bulan. Total kerugiannya ya lumayan. Jadi itu yang saya katakan, ketika Yesus itu ya dia tahu, pasti tahu yang dikerjakan oleh Yudas. Tetapi apa yang diambil Yudas itu tidak ada artinya buat keuangannya Yesus ini loh. Yesus biarkan itu karena setiap apapun yang dikerjakannya harus bisa dipertanggungjawabkan di depan. Jadi apa yang Yudas kerjakan? Kalau bahasa ngetrennya ya, bukan bahasa ngetren, bahasa yang sering dipakai di Smart People adalah kuburan. Kenapa dulu itu kita itu digalakkan untuk menggali kuburan? Karena di dalam kuburan itu ada bangkai, di dalam kuburan itu ada yang berbau busuk. Kita harus bongkar dan keluarkan itu semua kepada pasangan kita, kepada orang yang ada di circle kita. Supaya apa? Supaya ya yang di dalam ini dibersihkan. Yang dikatakan di pertemuan sebelumnya, yang buruk digantikan dengan yang baik, berubah menjadi baik. Tetapi itu tidak terjadi pada kehidupan Yudas. Yudas memilih untuk sering, tidak sekali dua kali, tetapi sering mengerjakan itu. Teman-teman, saya itu orang yang sangat tidak bisa itu yang namanya megang duit dari dulu gitu. Ketika bertemu dengan suami, yang mengelola awal itu suami. Kemudian saya ditaruh untuk membantu mengelolanya. Wah, awal terseret-seret, teman-teman. Wah, kecampur lah, nanti kepake ini, kepake itu gitu. Terus sampai akhirnya dilatih oleh suami. Gitu. Ayo, Mi, pasti bisa gini ngikutilah polanya. Nah, ketika suami dipanggil pulang, hal pertama yang menjadi pemikiran saya itu teman-teman. Aduh, aku ini enggak bisa megang uang, ya kan. Sekarang harus mengelola semuanya sendiri, ya kan. Jadi yang namanya kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang akan sulit diubah kalau kitanya itu tidak mau benar-benar memutuskan itu. Sampai detik ini pun saya masih berjuang, teman-teman, dengan yang namanya itu mengelola keuangan. Karena apa? Ketemu dengan yang namanya sering ini. Sering nggak ngitung, sering wah gak karu-karuan gitu loh kalau menggunakan duit. Nah, begitu juga dengan Yudas. Ketika dia dipercaya sebagai bendahara, ya kalau diri kita
urusannya itu cuma kita sendiri. Tapi kalau bendahara itu urusannya dengan orang banyak, ya dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dikasih tanggung jawabnya itu kepada diri Yudas ini. Ternyata dia bukan sekali dua kali, tetapi sering. Dan pasti ada bentuk sebuah teguran-teguran yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan ngomong sebuah perumpamaan, bahkan Tuhan ngomong kalau kamu itu mengasihi nyawamu melebihi orang lain, ya kan, kamu takut untuk kehilangan nyawamu gitu kan, ya kamu benar-benar akan kehilangan. Banyak sekali ketika dia proses mengikuti Tuhan, tidak mungkin tidak pernah ketemu dengan yang namanya masalah keuangan. Tetapi apakah seorang Yudas belajar dari itu lewat pengalaman orang lain, lewat apa yang dilayani Tuhan? Dia sehari-hari sama Tuhan nih gitu. Pelayanan Tuhan dia tahu, pengajarannya tahu gitu. Tetapi kenapa tidak terserap di dalamnya? Itu adalah sebuah keputusan. Kenapa di awal saya katakan sangat penting untuk kita itu mengetahui posisi kita, apalagi kita sudah ada dalam posisi melayani. Kita tahu bahwa posisi kita itu menjadi yang utama di dalam pelayanan. Tetapi kita tidak mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Wah, kita itu membuang yang namanya sebuah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan saja bisa terharu ketika dia itu dipakai oleh Bapaknya. Mengapa kita itu menyia-nyiakan itu? Sama dengan si Yudas ini. Dia menyia-nyiakan itu semua. Kesempatan demi kesempatan. Dia terus mengerjakan itu. Yuk next kita buka di Markus 14 ayat 3 sampai 11. Markus 14 ayat 3 sampai 11. Ketika Yesus berada di Betania, ini kisah yang sama, teman-teman. Tapi tidak disebutkan bahwa ini itu Yudas. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan bawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar, next, dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi di sini dijelaskan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Next, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi kisah ini tidak menjelaskan bahwa ini itu Yudas. Tetapi lewat berita yang ditulis di sini, perkataannya sama. Kenapa ketika kita membaca firman itu, apalagi tentang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sedikit berbeda. Matius, Markus, Lukas ini amat sangat itu melengkapi satu dengan yang lain. Yang di perikop ini, yang di Markus 14 tidak dikatakan bahwa Yudas itu sering mencuri uang kas. Ini lebih menjelaskan bahwa bagaimana si Yudas, si orang yang menjadi gusar ini, karena Tuhan itu menerima minyak narwastu, dibasuh minyak narwastu itu. Tidak dijelaskan ini itu Yudas. Tetapi lewat peristiwa ini kita tahu bahwa ini tuh cerita yang sama, teman-teman. Kalau kita membaca ini aja, wah salah Yudas apa ya gitu loh. Benar pemikirannya dia. Tetapi kalau kita membaca perikop yang sebelumnya, yang ada di Yohanes, kita lebih tahu bahwa ternyata Yudas itu tidak semurni itu kok. Ternyata Yudas itu tidak sebaik itu.
Karena ada embel-embel di belakangnya bahwa itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Kenapa dia menjadi gusar ketika ada seorang yang berbuat baik? Yuk kita masuk ke Kain dan Habel. Kenapa hatimu panas? Apakah kamu itu tidak akan senang? Hatimu mukamu itu akan tidak berbinar-binar, tidak happy ketika kamu itu bisa berbuat baik. Tetapi apabila kamu tidak mengerjakan yang baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sering sekali saya dengar pengajaran tentang bahwa ketika persembahanmu kurang, kita tidak ngomong tentang materi aja teman-teman. Waktu kita untuk melayani apapun kehidupan kita, apapun yang bisa kita berikan untuk Tuhan, kita kurangkan itu, maka yang namanya iri hati itu akan muncul. Kegelisahan itu akan muncul ketika melihat seseorang lebih, menerima lebih, melakukan lebih, kita itu bisa iri, teman-teman. Itulah yang terjadi pada si Yudas. Ada orang yang menjadi gusar ketika seseorang itu berbuat baik dan menerima kebaikan. Seorang wanita yang berbuat baik kepada Yesus dan seorang Yesus yang menerima sesuatu yang baik. Kenapa dia menjadi gusar? Kalau sama-sama dapat menghargai itu, sama-sama bisa menerima itu, kenapa pihak lain ini gusar gitu? Ya karena ada iri di dalamnya. Alih-alih yang diangkat adalah, wah untuk si miskin nih gitu. Jadi ingat teman-teman, seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, yang saya katakan tadi kuburan, yang di dalamnya penuh dengan tulang belulang, kebusukan, bau tidak enak, adalah menggunakan orang lain sebagai alasan buat dia itu untuk mencapai keinginannya dia. Seakan-akan baik maksudnya, padahal tujuannya itu berbeda kok. Yuk lanjut ke ayat 6. Bahkan dia sampai memarahi perempuan yang mencurahkan minyak ke atas kepala Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Saat ada di posisi ini, Yudas ditentang oleh Tuhan, ya kan? Teman-teman, ketika kita sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja, apalagi posisinya si Yudas ini itu sedang kerasukan, tidak ada satu hal baik pun yang dapat dinilai oleh seorang Yudas. Bahkan ketika Yesus berkata seperti ini pun, dia menganggap bahwa Tuhan itu menentang dia, Tuhan itu tidak sepakat dengan dia, yang benar itu langkahku, yang benar itu keputusanku. Itulah orang-orang yang menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Kita lanjut ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Di sini dipertegas sama Tuhan. Orang-orang miskin itu selalu ada sama kamu. Dan kamu itu dapat menolong mereka, Yudas. Kalau kamu menghendakinya. Masalahnya sejauh ini tuh kamu tidak menghendaki itu. Kamu hanya menjadikan si miskin ini, orang-orang miskin itu jadi tamengmu. Jadi alat untuk bualanmu. Kalau kamu itu mengasihi orang miskin, sama dengan kita. Kamu itu mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan. Sepertinya itu sudah habis-habisan sama Tuhan. Tetapi banyak hal yang kita miss, tidak kita kerjakan. Ya ini yang terjadi pada Yudas. Ini juga yang terjadi
mungkin kepada Anda dan pasti kepada saya, ya kan? Jadi dikatakan bahwa di sini pun kalau saya mau membacanya adalah sebuah bentuk sindiran dari Tuhan. Orang-orang miskin itu akan selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mau menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bagaimana seorang Yudas itu sudah terlalu jauh. Bagaimana benar-benar ketika dia melihat perbuatan baik orang itu menjadi sebuah panas di hati dia. Ketika di ayat 9 dikatakan Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini yang dianggap oleh Yudas itu salah, yang dianggap oleh Yudas itu buang-buang uang aja, yang dianggap oleh Yudas itu hanya aku loh benarnya yang benar. Aku yang sama ini ngelola keuangan. Aku paham betul itu semua. Tetapi ketika Tuhan ngomong bahwa nama dari wanita ini itu akan tercatat, ya kan? Kenapa si Yudas ini yang tidak senang hati? Dikatakan di ayat 9 loh, sungguhnya di mana saja ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Orang-orang seperti ini itu orang-orang yang dicatat di firman. Banyak sekali ya orang-orang yang muncul cuma sekali. Muncul dalam kisah itu aja. Tetapi dia tercatat. Tervalidasi oleh Tuhan keberadaan orang-orang ini. Tetapi ketika Tuhan ini ngobrol seperti itu, lalu pergilah Yudas Iskariot, di ayat 10 katakan, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud sudah saking panasnya dia. Langsung dia menghadap kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya senang dong mereka. Bahkan mereka berjanji, kalau saya gambarkan, Yudas berpikir, ya sudahlah, aku tidak bisa dapat dari minyak narwastu itu, aku akan tempuh jalan lain. Apa itu? Menyerahkan Tuhannya. Di ayat 11 dikatakan, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya, kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi tahapan-tahapan ini yang terlihat jelas di sosok Yudas ini. Dia tidak serta-merta langsung nakal, langsung mencuri yang luar biasa, tetapi mungkin dari hal-hal yang sederhana. Ini menjadi pengingat buat kita, teman-teman. Dari hal-hal yang sederhana, kita itu bisa dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Masalahnya seringkali kita itu mengabaikan hal-hal sederhana. Sebelum memulai rekaman ini pun, tadi itu saya dapat teguran, saya ini kan posisinya itu memegang media, teman-teman, di Smart People.
ada beberapa program yang sudah rutin setiap hari itu harus diposting gitu. Tetapi itu tidak menjadi perhatian khusus saya karena sudah diposting tiap hari. Jadi tidak ada check and balancing gitu. Sedangkan itu selalu disuarakan oleh gembala kami gitu. Ada apa-apa dicek, ada apa-apa dicek. Yang ini beres, yang ini teledor gitu loh. Karena apa? Ya menganggap ringan itu. Tanggung jawab itu kita anggap ringan. Sehingga ya kita anggap sudahlah, sudah pasti beres. Ternyata tidak. Justru dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita teledor di dalamnya, bagaimana mungkin kita dapat dipercaya di hal yang besar. Yudas ini dari hal-hal yang kecil dia tumpuk menjadi hal-hal yang luar biasa yang membawa dia kepada maut. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak serius mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak secara detail memperhatikannya, sebenarnya gambaran perilaku kita, karakter kita, itu tuh nampak banget lewat pekerjaan Tuhan yang ditaruh untuk kita kerjakan ini loh. Jadi dimanapun aku ditempatkan, Leni ditempatkan, ya polaku akan seperti ini gitu, akan sama. Itu tuh terlihat. Nah, pertanyaannya mau enggak gitu untuk merubah itu. Sama dengan Yudas, diberi kesempatan sering teman-teman. Sering diberi kesempatan. Ketika dia mau nyolong aja, apalagi yang dikatakan murid Tuhan, pasti punya kepekaan, pasti punya kelebihan, masalah roh. Masa sih enggak ada yang menimbang di dalam hati ketika kita mau berbuat dosa itu loh, ini tuh ada timbangannya. Bener enggak ya? Boleh enggak ya? Enggak boleh sih, tapi aku kok pengen ya kan. Kan ada timbangnya. Dikatakan Roh Kudus menjadi penolong. Tetapi itu tidak dikerjakan. Jadi lewat ayat ini mau diberitakan bahwa lewat hal yang kecil ya sederhanalah mengerjakan hal-hal yang sederhana. Tetap setia mengerjakan hal yang sederhana. Sampai tiba waktunya kamu akan menerima hal-hal yang besar. Tetapi justru ketika kita tidak mengerjakan hal-hal yang sederhana, kita terpaku dengan hal yang besar. Kita menjadi panas, menjadi iri ketika melihat orang yang mengerjakan hal yang sederhana itu justru diterima, justru namanya tercatat. Ya perilaku Kain dan Habel itu ada di kisah Yudas ternyata. Ayo next, ini sebagai penutup Matius 27 ayat 3 sampai 5. Apa yang dikerjakan Yudas? Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhir yang tragis, teman-teman. Apa perbedaan Petrus dengan Yudas saat ini? Kemarin sudah dijabarkan tentang Petrus, saat ini itu Yudas adalah respon orang-orang ini ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Yudas tidak bertobat. Yudas tidak, hatinya itu tidak seperti Petrus. Dia sedih, menangis, tetapi tetap mengerjakan, tetap ada di sampingnya Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sedangkan Yudas
ketika dia sudah menyerahkan Tuhan, ada penyesalan yang terdalam di dalam diri dia, ada penyesalan yang dalam. Dia tahu dia sudah berdosa, tetapi dia memilih untuk menggantung diri. Jadi yuk teman-teman, jangan memilih seperti Yudas. Kegagalan itu bukan akhir segalanya. Seperti yang terus saya sampaikan ke teman-teman ketika kita membahas tentang Petrus dan Yudas ini, selama nafas itu masih ada, teman-teman. Kita masih ada kesempatan. Bagaimana Tuhan menyatakan di awal Yohanes 13 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi murid-muridnya. Tuhan itu mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Gak akan berakhir. Selagi kita bernafas, kesempatan itu selalu ada. Kita mau ngambil kesempatan itu enggak? Atau kita memilih seperti Yudas untuk mengakhiri hidup kita? Kita memilih untuk lock out. Kalau sekarang kan lagi ngetren login ya kan. Dia memilih untuk lock out. Dia memilih untuk menjauh dari komunitas. Kalau Petrus, apa yang Petrus kerjakan? Dia menyesal, dia terus melayani Tuhan, sampai akhir kehidupannya dia tahu. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dia lebih pantas untuk menerima salib terbalik. Jadi yuk teman-teman, kita pahami sekarang apa sih perbedaan Yudas dengan Petrus. Ketika Yudas banyak sekali menyimpan segala kebejatan hidup di dalam dirinya. Dia tutup rapat-rapat, dikatakan sering ya. Berarti ditutup rapat-rapat, tidak ada satu orang pun yang tahu sejahat apa sih dia. Dia itu pencuri itu tidak ada yang tahu. Selama ini orang-orang tahunya itu dia itu berbuat kasih kepada orang-orang miskin. Punya kelebihan untuk orang-orang miskin. Selalu mikirin orang miskin. Sampai masa Tuhan ngomong dengan jelas bahwa dia yang akan berkhianat pun, rekan-rekan pelayanannya tetap menebak bahwa wah Tuhan itu sedang nyuruh Yudas nih, orang yang dipercaya masalah keuangan ini untuk membelanjakan sesuatu bagi si miskin. Sedemikian rapatnya Yudas itu menyimpan kegelapan di dalam dirinya. Sampai akhirnya kegelapan itu benar-benar menelan kehidupannya. Sedangkan Petrus pribadi yang belak-belakan semuanya. Dia kalau mau dibilang kurang ajar, kurang ajar banget sama Tuhan. Ketika Tuhan mau menyerahkan diri itu, dia tarik Tuhan. Dia ngomong, jangan Tuhan gitu. Ketika sekalipun Tuhan ngomong, Petrus kamu itu iblis, nyala kamu iblis gitu. Dia enggak seperti apa. Dia biasa aja, tetap melayani Tuhan, tetap ada bersama dengan Tuhan. Ketika melakukan salah, dia memilih untuk bangkit dari salahnya dia. Tidak mau terpuruk di dalam kesalahan. Justru itu yang menyelamatkan. Jadi teman-teman, intinya pada kesempatan sore hari ini yang mau saya bagikan sebagai penutup bahwa yuk hati-hati untuk memilih. Di Ulangan mengatakan bahwa pada hari ini kuperhadapkan padamu berkat atau kutuk. Ya kan? Ya itu kita yang milih. Kita yang memutuskan. Kita itu mau menjadi siapa, kita mau seperti apa, itu kita semua yang memutuskan. Jadi yuk teman-teman putuskan yang benar, sedikit merangkum kembali bagaimana pembahasan-pembahasan
Dari sesi awal saya katakan bahwa Tuhan kita selalu memposisikan kita itu sama dengan yang lain. Kita itu sama kok dengan hamba Tuhan yang besar di luar sana. Tidak dibedakan. Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, semua anak-anaknya itu dikasihi. Sama-sama diberi kesempatan di porsi kita masing-masing. Bahkan dalam segi melayani pun kita semua itu diberi kesempatan untuk melayani. Permasalahannya kita mau menerima kesempatan untuk melayani itu enggak. Kita bisa menganggap bahwa pelayanan itu sebuah kewajiban atau tidak. Gambaran yang saya bisa berikan sebuah pelayanan adalah ketika kita itu melayani, kita akan memperoleh yang namanya sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan utuh ketika seluruh aspek kehidupan kita itu memang dipayungi, dipagari sama Tuhan. Tetapi banyak sekali dari kita itu mengatur Tuhan untuk memindah pagernya. Sudah Tuhan pageri bisnisku aja. Tuhan pageri anak-anakku aja. Tuhan pageri hubungan suami istriku aja. Sedangkan kita itu bisa memperoleh keutuhan itu. Yang namanya Matius 6:33 katakan bahwa semuanya akan ditambah-tambahkan. Maka itu menjadi sebuah keutuhan harusnya. Ketika kita melayani, kita akan disebut berbahagia. Benar ya? Menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita sudah baca di sesi pertama, orang yang dapat melayani, orang yang tidak lupa akan budi seseorang, orang yang tahu siapa yang mengutus dia, orang yang paham betul dari mana dia diambil. Orang-orang seperti inilah yang akan disebut orang-orang yang berbahagia. Petrus menjadi pribadi apa adanya yang membuat dia itu berbahagia. Dan di sesi kedua saya katakan bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah yang dapat mengubah kehidupan saudara dan saya. Bagaimana membuat kita itu terlepas dari dosa? Ini kuncinya itu sudah saya dapat itu dari berapa awal-awal sekali saya mengenal Tuhan. Dosa itu, kelemahan kita itu seperti lem, teman-teman. Hanya bisa lepas itu kalau dikasih minyak. Minyak itu apa sih? Lewat pelayanan yang kita kerjakan. Jadi yuk kita melayani, teman-teman. Karena lewat pelayanan itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau Anda saat ini tidak melayani, Anda merasa baik-baik saja, ayo kita cek yuk. Baik-baik itu sampai titik mana sih? Hal yang lain yang harus kita perhatikan ketika kita masuk sudah dalam pelayanan, kita kenal Tuhan. Kita ada suatu peristiwa dalam kehidupan kita. Kita ditegur, diajar, dihajar. Tanggalkan dulu kebenaran diri kita sendiri. Kita datang ke Tuhan. Sama seperti ketika kita datang ke gembala kita, pemimpin rohani kita. Jadilah gelas kosong, teman-teman. Ketika kita mau mendengarkan firman, tapi kita bawa gelas kita itu penuh, kita tidak akan bisa menerima pengajaran dari orang lain. Karena apa? Ya gelas kita penuh dengan apa? Kebenaran kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Saenake dhewe ya kan. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Yang membuat kita endingnya adalah kita tidak peduli dengan apa maunya Tuhan. Jadi kita belajar apapun proses kehidupan kita, mau up and down, tetap ngandolo Tuhan. Tuhan tetap nerima. Bahkan Petrus, di kisah Petrus kan dikatakan ya,
iblis itu sudah siap untuk menampi kamu. Kan dia ngomong gitu. Yang sesi ketiga yang saya bagikan. Dia sudah siap untuk nampi kamu. Terus Tuhan katakan apa? Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah insaf, berarti ada kesempatan itu, akan selalu ada kesempatan itu. Entah berapa lama itu, tetapi percayalah, ketika kamu mau untuk berubah, ketika kamu mau mengambil kesempatan itu, maka Tuhan pun akan memampukan itu. Tuhan pun lewat doanya kepada Petrus, itu pun terjadi atas kita. Bahwa iman kita itu tidak akan gugur. Jadi, yuk teman-teman, firman sudah dibagikan, siapa Petrus, siapa Yudas, kenapa akhir hidup kedua orang ini itu berbeda, padahal yang dikerjakan itu sama aja. Gitu. Kelalaian, kegagalannya itu sama. Gitu. Tetapi apa yang membedakan keduanya sudah sangat jelas dibagikan. Jadi itu saja teman-teman yang mau saya bagikan lewat program Jesus Call ini. Kita ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Semoga dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.